Puji nama Tuhan, Shalom ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Puji nama Tuhan, saat ini kita hadir di tempat ini dengan satu tujuan. Kita datang untuk memuji dan menyembah Tuhan, amin. Mari kita siapkan hati kita mau datang di hadirat Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat segala anugerah kasih yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh ada saat ini, semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kasih setia Tuhan. Saat ini Tuhan, kami rindu menaikkan pujian penyembahan kami. Biar Engkau bertahta di atas puji-pujian umat-Mu pagi hari ini. Tuhan berkati ibadah kami mulai dari awal hingga akhirnya. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat cinta-Mu buat setiap kami. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang memegah hidupku, sia-sialah usahaku tanpa seizin Tuhan. Ku sadar semua karena cinta-Mu, ku akui semua karena berkat-Mu. Tak mungkin semua tanpa campur tangan-Mu. Takkan usai kasih sayang, takkan usai kasih setia-Mu Tuhan. Mari nyatakan di hadapan Tuhan, katakan bersama. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang menjaga hidupku, sia-sialah usahaku tanpa seizin Tuhan. Ku sadar semua karena cinta-Mu, ku akui semua karena berkat-Mu. Tak mungkin semua tanpa campur tangan-Mu. Takkan usai kasih sayang-Mu, takkan usai kasih setia-Mu Tuhan. Katakan, ku sadar semua karena cinta-Mu. Kami menyadari Tuhan, semua karena anugerah-Mu Yesus, berkat-Mu. Tak mungkin semua tanpa campur tangan-Mu. Takkan usai kasih sayang-Mu, takkan usai kasih setia-Mu Tuhan. Mari sama-sama kita nyatakan di hadapan Tuhan. Katakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang menjaga hidupku, sia-sialah usahaku tanpa seizin Tuhan. Kami sadar Tuhan, ku sadar semua karena cinta-Mu. Ku akui semua karena
berkat-Mu. Tak mungkin semua tanpa campur tangan-Mu. Semua tanpa campur tangan-Mu. Takkan usai kasih sayang-Mu, takkan usai kasih setia-Mu Tuhan. Saudara sendiri nyatakan di hadapan Tuhan. Sadar semua karena kami tahu Tuhan, semua karena cinta-Mu. Yes Tuhan, semua karena berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Tak mungkin semua tanpa campur tangan-Mu. Takkan usai kasih sayang-Mu, takkan usai kasih setia-Mu. Sekali lagi katakan, oh, ku sadar semua karena cinta-Mu. Ku akui semua karena berkat-Mu. Tak mungkin semua tanpa campur tangan-Mu. Takkan usai kasih sayang-Mu, takkan usai kasih setia-Mu Tuhan. Takkan usai kasih sayang-Mu, takkan usai kasih setia-Mu Tuhan. Takkan usai kasih sayang-Mu, takkan usai kasih setia-Mu Tuhan. Mari naikkan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Mari sembah Dia. Oh, besar kasih setia-Mu Tuhan. Anugerah-Mu ada bagi kami. Haleluya, haleluya. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Kau yang layak terima pujian, Kau yang layak terima sembah kami. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kasih setia-Mu Tuhan ada bagi kami. Glory, glory Tuhan, glory, glory bagi-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kau yang layak terima pujian, Kau yang layak terima penyembahan. Oh, sekarang bayar, inara bayar, haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Segala kebaikan yang Kau beri tak pernah habis-habisnya. Haleluya. Ini setiap kami Tuhan, kami bawa syukur kami Tuhan, kami bawa hidup kami Tuhan, menyenangkan hati-Mu, untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Glory, glory, Yesus, Yesus Tuhan. Kau segalanya bagi kami, Kau segalanya Tuhan. Oh, sekarang bayar, hanya di dalam-Mu Tuhan ada kekuatan, ada pengharapan.
bersyukur Tuhan, kami bersyukur Engkau baik. Sikarala bayara la bayara la bayara la, kinara la bayara la bayara la bayara la bayara la, sikarala bayara la bayara la bayara la bayara la bayara. Engkau kami menyembahmu Tuhan, biarlah hati kami bersyukur, kasih-Mu besar. Oh, kinara la bayara la bayara la basikara la, kinara la bayara la bayara la bayara la bayara la, kinara la bayara la bayara la bayara la bayara la bayara. Oh, sikara la bayara la bayara base. Oh, kinara la bayara la bayara la bayara la bayara, sikara la bayara la bayara la bayara la base. Kami menyembah Engkau Allah kami yang hidup, Engkau Allah yang setia dalam kehidupan kami, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sekalipun Tuhan. Tangan kuat-Mu yang terus menopang setiap kami, Engkau Tuhan yang beri kekuatan buat setiap kami. Sekalipun kami jatuh, kami tidak pernah tergeletak, sebab tangan Tuhan yang menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, terima kasih buat pertolongan-Mu Tuhan, terima kasih buat berkat-berkat-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Oh, bawa setiap hati kami terus bersyukur di hadapan-Mu, bawa setiap hati kami terus mengagungkan Engkau Tuhan, bawa setiap kami Tuhan mengandalkan Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Sikara la bayara la bayara la bayara la bayara la bayara la bayara. Oh, kinara la bayara la bayara la bayara, sikara la bayara la bayara la bayara. Oh Yesus, selamanya Engkau Tuhan dalam kehidupan kami, Engkau Tuhan yang kami sembah, Engkau Tuhan yang kami tinggikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh, hati kami bersyukur, hati kami bersyukur. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku. Takkan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu selamanya Tuhan. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku. Takkan ku lepaskan pengharapan di dalam. Mari saya undang ibu-ibu semua, kita bangkit berdiri, nyatakan di hadapan Tuhan, katakan selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku. Takkan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu selamanya Tuhan.
berikan sorak-sorak yang terbaik buat Allah kita. Sebab Dia Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Pagi hari ini Tuhan kami mau bersorak-sorai lebih lagi di hadapan-Mu Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak untuk terima pujian sembah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang bersuka-cita bersama-sama kita katakan amin. Saudara boleh kasih salam kanan kirimu. Katakan Allah kita besar dan ajaib. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan bersama di hadapan Tuhan. Bersama. Allah kita besar, ya sungguh amat besar. Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Amin. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Sama-sama katakan Allah kita besar. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Amin. Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Sama-sama katakan kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Katakan kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya. Sekali lagi ya, kita angkat pujian ini dari awal. Katakan Allah kita besar, Allah kita besar, ya sungguh besar. Haleluya. Dia memiliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Engkau Tuhan. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Sama-sama katakan kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan nama Allah kita besar. Haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Haleluya. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Bersama katakan Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwa
namamu, katakan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah Sama-sama kita katakan, Tuhan yang ajaib. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong. Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Katakan, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kita punya Allah yang luar biasa, amin. Puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan memberikan persembahan. Akan terima doa persembahan. Bapa, terima kasih Tuhan, kami telah memuji meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kini saatnya kami akan memberi persembahan kami. Kiranya Tuhan berkati setiap persembahan yang kami bawa ini. Kiranya bisa Engkau pakai untuk memperlebar kerajaan-Mu, khususnya di gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Biarkan kami memberikan dengan penuh ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Persembahan bisa dijalankan. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Terima kasih Tuhan, Kau tempat pengharapan kami. Haleluya. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini kami boleh melihat Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Sampai selamanya Kaulah Tuhan.
firman Tuhan. Saya rindu, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Katakan bersama, sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku, satu-satunya pengharapanku, satu-satunya pengharapanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hari baru yang Tuhan beri. Terima kasih untuk kesempatan di mana pagi hari ini kami boleh berkumpul, untuk kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa untuk segala kebaikan Tuhan, segala pemeliharaan Tuhan yang ajaib untuk setiap kami. Bapa, tiba waktunya untuk kami duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar Roh Kudus Engkau yang urapi setiap kami, Engkau yang ambil alih dan beracara di tempat ini. Dan biar hanya kemuliaan nama Tuhan saja yang memenuhi tempat ini. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Apa kabar ibu-ibu? Saya lihat muka-muka yang sukacita, seger semua. Amin. Pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama mengenai kasih. Saya enggak janjian ya, saya enggak tahu kalau dekornya masih full hati-hati gini ya. Masih suasana Valentine, saya enggak tahu. Kita mau belajar dari 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3 perikopnya kasih. Saya bacakan. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dengan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus itu mengajarkan segala yang bisa dilakukan dia, segala bahkan termasuk menyerahkan hidupnya atau kepintarannya, kekayaannya, karunia-karunianya. Tapi ketika semua itu dilakukan, tapi intinya kalau tidak ada dasar kasih, Rasul Paulus mengatakan semuanya itu sia-sia. Firman ini mengingatkan kepada kita ini para wanita ini kan orang paling sibuk nomor 1 ya, betul ya. Yang cari nafkah boleh bapak-bapak ya toh, tapi kita kan Perdana Menteri ini paling repot, betul ya. Kita ini selalu paling sibuk. Kita di rumah kita ya sibuk, kita di tempat kerja kita ya sibuk, sama suami ya sibuk, ngurus anak ya sibuk. Pokoknya kita ini orang paling repot sak dunia. Ya memang wanita itu hakikatnya seperti itu, sudah diciptakan seperti itu. Mungkin dulu
Mungkin dulu kalau kita lihat Hawa di Taman Eden juga dia paling repot ya. Tapi saya enggak tahu kok bisa punya waktu ngobrol sama ular itu ya apa ceritanya ya enggak tahu ya toh. Tapi mungkin jangan sampai terus gitu, terus kita ngomong gini, oh manganiku kita ibu-ibu ini kakean nonggo kadang-kadang gosip ini nanti kayak Hawa. Saya enggak ngomong gitu ya toh, cuma hati-hati yo. Kita ini orang wanita ini paling repot. Kalau bisa mau ngurusi semua, makanya ada istilahnya Wonder Woman ya toh. Kita kadang-kadang mau berperan seperti Wonder Woman itu ngurusi A sampai Z. Nanti kalau kita sudah capek, kita ngamuk-ngamuk dewek ya saudara ya. Kok aku disuruh ngurusi padahal tidak ada yang nyuruh ya toh. Kita inisiatif. Lah ini loh saudara, yang kita kerjakan dari A sampai Z ini loh ya. Kan kita suka rela melakukan. Kita ini lakukan dengan kasih apa enggak? Saya enggak ngelarang saudara mau bersih-bersih dari genteng sampai latar depan, enggak ngelarang ya toh. Cuma apakah kita ini melakukan atas dasar kasih ketika kita mungkin yang punya anak kecil atau mungkin yang punya cucu mungkin nyiapkan bekalnya ke sekolah atau apa. Kita melakukan dengan kasih apa kita cuma rutinitas? Kadang-kadang kita kan gini ya, kalau saya karena enggak punya anak kecil ya enggak nyiapkan bekal, tapi misalnya bersih-bersih apa-apa, enggak tahu pikirannya kemana, tapi saya jadi kayak robot. Bersih sudah, terus saya masuk kamar, terus saya mikir gini, loh sik talah, makanan aku tadi nih meja makan aku wis tak ringkesi apa belum yo? Nek belum nanti lah basi gini sampai malam. Loh, rasanya kayak wis, tapi kok gak iling masuk no kulkas ya. Keluar lagi tak lihat, sudah tak masuk no kulkas. Jadi saya ini melakukan ini kayak robot saudara. Lah, beberapa kali itu enggak cuma satu kali, beberapa kali. Terus saya tak pikir gini, duh saya kok iso otomatis kayak gini ya. Bukan maksudnya canggih ya toh. Maksudnya ini kok iso sampai gak rumongso nek wis tak ringkesi gitu loh. Pikiran saya ini tadi kemana. Kadang-kadang kita ini kan bisa begitu, mungkin karena pikirannya banyak, terus mungkin karena habis ini mau melakukan ini, terus apa, lah, terus ada hal-hal yang dilakukan, set, kita set gitu, set, beres, terus lali, terus anak-anak juga, wis pokoknya diatur, set, tapi kadang-kadang kita ini kayak robot, mereka ini ya wis pokoknya disiapno, ya pokok dia makan sehari 3 kali tak cepai, pokok wayahe bayar uang sekolah tak bayar. Loh iya baik, ya baik. Tapi ada kasih enggak? Karena mereka itu enggak cuma butuh itu. Karena mereka itu butuh kita ibu ini terutama ibu. Butuh sentuhan kasihnya kita. Butuh pelukan kita yang penuh kasih. Butuh nasihat kita yang membangun. Bukan yang ngilok-ngilok no saudara ya. Meskipun kadang-kadang remnya bibir ini bisa blong ya toh. Tapi ya jok nemen-nemen ya toh. Lost doll bahaya. Saya ya pernah saudara lost doll itu ya pernah. Habis gitu bertobat ya toh, rodok-rodok izin tak panggil arek. Sorry ya, mama tadi ngamuk kebablas ya. Maaf ya, wis ojo ditiru nek kayak gitu. Mama juga janji akan lebih hati-hati, ndak kayak gitu lagi. Gitu kalau enggak ketepaan, misalnya bulan depan diulang lagi, ada loh yang tanya, loh katanya kapan hari itu mau berubah, lah kok sih koyok gitu mama nek ngilok no, aduh tambah ngisin no, aku tak pikir Tuhan Yesus ampuni yo rem iki kok blang-blong gitu. Tapi pelan-pelan ketika kita mau sungguh-sungguh berubah, kita akan berubah. Karena mungkin kita enggak berdaya kan untuk berubah, tapi Tuhan Yesus Sang Pencipta itu kan sanggup ubahkan kita, pelan-pelan kita diubahkan. Asal kita memang sungguh-sungguh mau berubah dan minta Roh Kudus ubahkan. Masalahnya kalau kasih ini tadi, beneran kita ini, ya wis pokoknya kita lakukan. Lu ndak mengasihi, ya mengasihi lah, aku nek gak mengasihi, ya gak nyepakno anakku, ngapain? Ya karena aku mengasihi. Tapi iya kita itu mengasihi. Kasih itu bukan perasaan loh, bukan sekedar perasaan. Kasih itu suatu keputusan
yang kita buat dan diwujudkan dengan tindakannya kita. Ketika kita lihat misalnya orang yang mungkin perlu ditolong, kita kasihan, kita memutuskan untuk mengasihi, lalu kita melakukan tindakan nolong itu tadi. Tapi kan itu keputusan yang kita buat, bukan cuma aduh rasane koyoke, kan enggak kayak gitu. Apalagi sama orang enggak dikenal, kan enggak tiba-tiba kita main perasaan ya toh. Mungkin kalau sama anak saudara bisa aku mengasihi, aku kroso mengasihi karena anakku atau suamiku apa-apa. Tapi kalau sama orang lain apakah enggak selalu? Memang karena bukan perasaan. Kasih itu keputusan yang kita buat. Artinya berarti keputusan itu, kayak keputusannya hakim bisa berubah, bener enggak? Hari ini cuaca cerah, suami baik-baik, saudara mengasihi ya toh. Besok bangun tidur dia wis ngomel. Saudara lak gini, loh aku iki ya bangun tidur iki boyokku iki ya sik sakit rek. Kamu sik ket melek moto wis menyanyi. Wis gregeten ya saudara ya. Kayak gitu itu kadang ya apa sih? Lu iki lo masih tak lama anuku iki anu apa lo? Kamu iku gak nanya no aku iki sik katene ngomong sik tala nyet-nyeten boyokku, belum mengodeki wis sambat gitu ya. Terus kita rasai kayak duh. Ya kita enggak mungkin lah kita tiba-tiba membenci pasangan hidup gara-gara sambat, enggak mungkin ya. Tapi kita kan sudah ono ae kira wis ono ae gitu. Saya dulu ketika masih tinggal di Sidoarjo, pas zaman-zaman masih perang reda itu saudara ya dalam kehidupan saya itu. Ada masa-masa suami saya kalau pulang malam itu mesti ngejak gegeran, enggak tahu kenapa. Pokoknya ngejak geger. Sampai akhirnya saya tuh gondok setiap dia pulang malam. Dia pulang malamnya itu ya jam 6, jam 7 dia pulang. Saya itu kuda-kuda, nanti aku tidak tukaran apa maneh iki. Soalnya dia selalu punya bahan, sangat kreatif. Sampai kadang-kadang aku gini, kok iso yo mikir gitu yo, gak ngerti. Tapi selalu ada bahan. Mari tukaran, der. Dia masuk kamar mandi, ambil rokokan saudara. Zaman belum bertobat toh, si rokokan 3 cepet itu sehari. Si rokokan, kebul di dalam kamar mandi. Saya di atas tempat tidur, nangis, nelongso. Tak pikir, duh kok bisa kayak gini ya. Kehidupan pernikahan ini cik soroni. Tapi karena waktu itu saya sudah ke gereja sini, Bu Evi sudah bimbing saya gak nangis sama berdoa ya toh. Tuhan Yesus ya apa sih gini. Sambatan. Satu waktu tante saya yang ya sekarang sudah meninggal, telepon. Saya ini telepon sama dia, enggak tahu ada perlu apa saya telepon. Terus saya ini ngomong, cerita. Mungkin karena saya itu wes sesek ya, enggak ada sing tak sambati. Aku tuh ya, saya kalau manggil Inga, aku tuh Inga yo, mangkel aku ambek Hartono itu. Encekno dek itu. Masa aku tuh dijak tukaran terus gini bla bla bla. Wes karena aku jengkel ya toh, wes bah, dia gak tak ambil baju. Wes bah, cek ngambil baju dewe, wong punya tangan ambil kaki, ya toh, karena mangkel. Nggak tak ambil no makan, ya biar no, pokoknya makanan ada di meja. Dek mau makan, gak makan, karepe. Soalnya mangkel. Saya ngomong gitu. Terus tante saya ini bilang gini, loh, kamu itu loh, kok kayak gitu. Aku ini loh, liatan aku. Aku ini loh, liatan suamiku itu loh. Kurang opo dek. Maksudnya dia, suaminya dia ini ya agak-agak bermasalah gitu. Lihaten lah, kamu lah ya tahu. Aku loh, ndak pernah sekalipun aku ndak pernah gondok ambil suamiku. Nek dek waya makan ya tak ambil no, nek dek biasa tak ambil no baju ya tak ambil no baju. Soalnya itulah wis kewajibanku, itu tugasku. Jadi ya tak laku no. Saya itu ya dia mau kayak gitu, saya ndak jawab iya, ndak jawab enggak. Dalam hati saya itu malu ya toh.
Soalnya omongannya DE betul, harusnya tetap tak lakukan toh. Akhirnya saya diem-diem, nggak ngomong sama tante saya, tak turuti nasihati, tak lakukan. Sambil berdoa, nangis itu tetap. Kan ada yang tahu itu cuma Tuhan sama saya, sama saudara, ya toh. Tak lakukan. Pertama saya mangkel, ya masih mangkel, ngambilkan itu masih mangkel. Ngeladeni dia masih mangkel. Adik, lah diambil nasi gitu ya, jawabannya gini, "Gak usah, aku senjobok dewi." Ih, kudu tak uncal no air rasane ya toh. Mangkel ya apa? Wis mangkel lo jok mbok garai ya toh, pereng iso miber iki. Lah saya ya wis, aduh, wong iki rek sik gatelno ati ngomongi. Terus yes, wis saya wis gak tak sauti, tak anukno terus. Lama-lama ada perubahan. Saya enggak tahu berapa lama, tapi ada perubahan. Ketika suami saya itu masih ngomel, saya ngeladeni dia itu dia di atas meja makan, dia asik ngomel. Saya itu sudah enggak, hati saya ini sudah enggak gatel lagi. Jadi mulut saya ya wis gak kepengin nyauti dia. Saya itu sudah tidak tersakiti. Jadi saat itu ada kasih Tuhan. Dia ngomongnya gini, misalnya, "Gak usah, aku ya sik njupuk dhewe, opo ngomongin lak dawa ya, ngomel ya." Saya tuh jawab, iya, terus gak tak rungokno, saya beneran gak tahu omongannya DE apa. Iya, wis ini loh makanan. Kamu mau minum apa tak ambilno apa? Gak usah, wis tak ambilno, Dek ngomong gak usah, maksud Dek gak minum air gitu. Tetap tak ambilno air. Tapi saya itu sudah tidak sakit hati lagi. Saya sudah tidak mangkel, tidak terus kayak kepingin jawabi omongannya DE, kayak saut-sautan gitu. Enggak. Karena ketika saya berdoa, Tuhan itu kan menjawab doa melebihi apa yang mampu kita doakan. Tuhan itu mengubahkan hati saya, ada kasih. Sehingga saya itu tidak merasa tersakiti dan saya ini mengasihi dia meskipun tingkai DE si ajaib. Sama toh Tuhan Yesus juga menebus kita ketika kita masih berdosa, Tuhan Yesus mati di kayu salib. Kalau kekuatan kita sendiri, yo gak mampu ya toh, yo nek saya yo piring iso terbang suwe-suwe. Sekali tak maafno, 2 kali tak betak-betakno, 3 kali tak gebrak meja mangane. Saya kayak gitu ya saudara yo. Lah nek nemen-nemen gitu ya. Kalau pakai kekuatan sendiri. Tapi ketika ada Tuhan Yesus, ketika ada Roh Kudus yang mengubahkan kita, tidak sampai terjadi tragedi piring terbang itu. Karena kalau itu sampai terjadi, bisa-bisa nanti iso rame di sosmed ya toh. Misalnya kalau terjadi piring terbang tak KDRT, kada lucu kalau ada berita dalam rumah tangga yang masuk sosmed. Karena ada Tuhan. Kita perlu recheck kehidupan kita ini kayak apa. Apakah benar kita ini sudah mengasihi? Karena ketika kita memutuskan untuk kita mengasihi, seperti yang kita baca di Korintus 13 ayat 4-7, saudara paling sudah hafal ya. Kasih itu sabar, kasih itu lemah lembut, murah hati dan sebagainya dan sebagainya. Itu kan perwujudannya kasih. Ketika kita bilang hidup kita ini ada kasih, itu terwujud. Sabarnya itu kelihatan, sabar bisa dirasakan. Murah hatinya itu ya terlihat, semua itu terlihat. Jadi tidak ada orang ngomong, loh aku ki yo mengasihi, tapi kudu ngamuk, kudu taklek, ya tidak ada itu. Iya toh, lah nek mengasihi itu ya kasih itu sabar, kasih itu menutupi segala pelanggaran. Ya wis nek misale salah, ya wis aku merem, wis pura-pura gak ketok. Tapi ndak menyimpan kesalahan, gak ngene. Hari iki tok tak enteni, nek meneh sik dibaleni awas, ndak adik kayak gitu saudara ya toh. Ya kita berdoa ya toh. Supaya ada kasih itu tadi. Memang kita itu ya susah, butuh waktu, butuh usaha dan pengorbanan. Tapi ketika kita sudah di institusi seperti dalam pernikahan, dalam keluarga, dalam rumah tangga, bukankah itu tuh milik kita? Bukankah itu sesuatu yang layak kita perjuangkan?
Bener ya? Kalau keluarganya orang lain, saudara ngomong wis gak ngurus, itu bukan urusannya kita, ya enggak apa-apa. Tapi keluarganya kita sendiri, ini kan kapalnya kita. Loh mosok dibiarkan karam? Kan enggak, kan harus kita pelihara. Artinya kalau ada hal-hal yang enggak benar di situ, ya harus kita benarkan. Betul ya? Ya mungkin kita enggak mampu nembeli semua lubang yang ada di lambung kapal itu enggak mampu kalau kita sendiri. Tapi ada Tuhan toh. Paling enggak dimulai dari kita. Ya sudah kita pakai kasih. Tadi malam saya pulang dari Mojokerto ke Surabaya. Terus agak malam sampai Surabaya. Saya ini wis rodok capek. Rasanya wis ngantuk-ngantuk gitu. Terus habis gitu anak saya mbuh ono opo ae ceritain, saya ini jawab ini agak ketus. Tiba-tiba anak saya yang kecil itu terus begitu, wayai makan malam, dia ndak ikut kita makan malam. Ndak wis aku enti ai makanku sik belum dateng, aku gojek. Ya tak pikir dia nunggu gojek ya saudara ya. Pagi-pagi saya diomongi Cece nih, saya di Jawil mau berangkat. Mah, tadi itu areke kemarin gak mau melok turun makan. Katain mama jawabnya ngomong ambek dek agak snarky bahasa ya saudara. Pokoknya aku nyauti rodok pedes gitu loh saudara. Terus tak omongin gini, saya, yo maaf ya, saya ini lagi mens. Valerie itu juga lagi mens. Saya jawab, Kelly ini ngomong, mama jawab, ngomongin snarky, tak jawab gini. Wis yo, dek lagi sensi, mama yo lagi sensi, ojo diode. Terus karena tahu, karena cecenya ini orangnya biasa-biasa ya ketawa-ketawa tok, karena sudah biasa. Terus saya di mobil tuh ketawa sendiri. Kok lucu ya arek-arek ini ya, kok bisa kayak gitu. Karena sudah gede-gede. Gitu nanti kalau pulang tak ajak ngomong, ya senyum-senyum saudara. Mama kemarin jawab kamu gak enak tak? Iya sorry ya. Nanti dia mestinya, iya wis enggak apa-apa. Nanti akan seperti itu. Itu sudah terjadi bolak-balik. Meskipun saya mungkin enggak marahi dia, tapi kadang-kadang ada kata-kata kita yang dia lagi sensi, kata-kata saya agak keras dikit, dia enggak tepat terimanya. Mungkin kalau kita sama suami kadang kan geger ya, karena yo suami lah, yo seorang laki ya kayak gitulah, rodok-rodok gampang-gampang susah ya toh. Keputusan kita untuk mengasihi ini pasti akan membawa dampak. Karena kasih ini kan ada sifat-sifat kasih tadi itu, perwujudannya itu yang sabar, yang murah hati, yang lemah lembut. Ketika kita praktekkan, tidak mungkinlah kita ini sekali praktek satu kayu langsung expert, langsung ahli, tidak mungkin. Pasti kita belajar, tambah lama, tambah lancar, tambah lama, tambah luas. Karena kita berkaca kepada Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus memutuskan untuk mau lahir di dunia, kan itu bukan random ya toh. Wong Tuhan ini Allah mau lahir ke dunia yang penuh dosa. Nggak cuma itu, hidup sebagai manusia, disiksa sampai mati di kayu salib. Ini semua yang dilakukan sepanjang hidupnya. Ini karena kasih, karena mengasihi kita. Bukan sesuatu yang random, bukan sesuatu yang ngawur atau acak random gitu, enggak. Tapi keputusan yang dibuat ya, karena dia mau mengasihi, dia mau mengorbankan diri. Kasih yang diajarkan Tuhan Yesus sampai seperti itu. Kadang-kadang kita disuruh mengorbankan, enggak usah mengorbankan diri lah. Kita ini mengorbankan waktu krimbatnya kita, ya toh, demi suami bisa opo gitu, melakukan apa aktivitasnya dia. Kita kadang-kadang sudah kecrek ya toh. Aku iki wis ngenteni krimbat 2 minggu, jadwalnya gak iso, sekarang isa, kamu dadake motor kok mbok bawa. Kadang-kadang ada kayak gitu. Ya opo sih kamu ini rek, kamu padahal nek mau golf ya kamu iso tiap hari golf. Aku baru hari ini lo nganggure kok. Ya apa sih kamu? Mesti kok. Nah, kadang kan kayak gitu. Padahal kalau menurut firman Tuhan, ya wis lah ngalau gak apa-apa.
Wong gak krimbat ya gak apa-apa, rambutmu ya tetap hitam, bener ya. Kalau orang hitam ya semiren kan gitu. Saya ini soalnya sudah putih biur ya saudara ya. Jadi kalau telat semir gitu, aduh seperti botak-botak sampai susah saya. Saya nek tapi tak dem-dem. Gak apa-apa, masih putih. Aku nek dikongkon milih putih atau brondol, aku milih wis putih ae. Nek putih so semir, nek brondol implan luwih soro. Kesibukan kita, aktivitas kita ketika diganggu oleh sesuatu, kita juga kadang merasa tidak nyaman, tidak suka. Gitu. Tapi kadang-kadang kita ini dipaksa untuk mengorbankan diri. Saya tinggal di Mojokerto, sudah enak-enak, kerja tinggal jalan kaki, terus kita bangun rumah di Surabaya. Pikir saya ya, saya tinggal Surabaya weekend tok. Ternyata suami saya gak mau. Tinggal di Surabaya setiap hari, saya PP Mojokerto Surabaya setiap Senin sampai Jumat. Saya wis rada aduh. Pertamanya gini, lu kamu tidak enterno. Opsi 1, kamu tidak enterno. Opsi 2, kamu tidak disetirno Kevin. Opsi 2. Opsi 3, nyetiro dewi. Dan 1, 2, 3 ini, nomor 1 gagal total saudara, seminggu gak pisan. Nomor 2 diantar Kevin, kadang-kadang Kevin ini super repot ya toh. Akhirnya yang paling masuk akal opsi 3. Nyetir dewi. Saya ya wis tak pikir, ya gak apa-apa lah, wong memang ada mobilnya terus bisa nyetir, wis gak usah disambat no. Saya cuma ngomong kayak gini, pokok nek sampai aku kesel tak apa, ya wis, tak tinggal di Mojokerto lo ya, ojo ngomel. Satu kali saya mau tidur di Mojokerto, dewean saudara waktu itu. Waktu itu sama Hartono sih, dia nganter. Tapi saya itu capek, terus saya wis aku tak tidur Mojokerto, toh besok aku yang ngantor lagi. Nggak pas harinya. Dia ngomong gini, loh papaku nanti mau pergi rumah Ivi. Loh, masuk mertua saya datang, saya di Mojokerto. Masuk saya pisah rumah anaknya, kan ini membuat gosip baru. Jadi saya wis gelendang di ranjang toh. Saya bangun lagi, ya wis aku tak ganti baju, ayo balik Surabaya. Nek dirasakno capek, ya capek, tapi kan saya ini harus berkompromi. Ketika saya tidak mau balik, anak saya gini, "Ma, lapa mama itu di sana, wong kita ini loh kabeh di Surabaya, mama pulang ke Surabaya." Aduh astaga. Padahal dulu mereka tinggal Surabaya, kono sing bengok-bengok nyari saya. Lah lapo sekarang nyari saya. Ya tapi ya terus akhirnya saya, ya wis lah ngalah. Padahal ngapain saudara? Nggak ngapa-ngapain. Tapi mereka ini suka ngumpul, ngoceh. Ibu-ibu mungkin familiar dengan 5 bahasa kasih ya. Ada yang words of affirmation, kata-kata afirmasi, seperti kalau bilang terima kasih, atau oh kamu sudah nolong aku ya gini-gini, oh ya terima kasih ya, ini atau misalnya ada suatu hal yang baik yang sudah dicapai, oh mama bangga loh ambek kamu kok bisa ya gini. Kata-kata pujian seperti itu. Yang pertama itu. Yang kedua ada quality time, waktu yang berkualitas. Waktu yang berkualitas ini jadi kadang-kadang itu ya ini yang sering saya lakukan. Di dalam kamar berdua, saya baca buku, dia ndak tahu utek apa, ya pokoknya ketok moto sak ruangan, wis ayem hati nih suami saya. Kayak gitu itu dia seneng. Makanya itu kenapa sampai hari ini saya ndak bisa masak ya toh. Karena waktu saya kawin dulu pertama, setiap saya masuk dapur, saya ini mesti dibengoi saudara. Vi, apa sih kok? Wis salah sini yo. Loh apa sih? Wis salah sini yo. Lapo sih kamu? Iki lo sik talangan emi iki apa? Loh, saya kalau masuk dapur itu kayak perang dunia di dapur itu wong gak kulino ya toh saudara, gak iso masak. Wis mbake tambah tak repotno, mbake sing wis ngerti masak tambah bingung kena aku sing gak iso masak ya toh. Gitu saya sik dipanggil-panggil, jadi masak gak entos, wis dipanggili balik lagi jejer dia mbuh disuruh apa.
sampai hari ini seperti itu. Ternyata dia itu seneng. Ketok saya sak ruangan ambek DE, babah aku gak lapo-lapo ya DE seneng. Kayak gawe pajangan, Saudara. Paling kadang-kadang disuruh, "Vi ambil no staples." Sediluk meneh, "Vi tip ek." Vi, gawe no kopi ya. Tapi pokoknya DE ketok saya dan di situ, DE seneng. Sekarang saya yo gak mau kalah ambek DE yo. Di rumah Surabaya tak omongi, aku njauh meja kerja sing dawa. Loh, gaya apa, Vi? Ya gawe kamu ambek aku jejeran. Loh, apa? Loh, ya lapo aku ngenteni kamu kerja. Aku ya tak kerja di sebelahmu lah, aku denger-denger lapo. Oh iya, betul. Karena dia yang panggil-panggil toh, Saudara. Dia ya, oh iya, sekarang saya dibikin meja kerja 2, kursi jejeran ambek DE. Jadi DE wis gak panggil-panggil. Terus DE yang ngomong, ya memang tak inget no kalau saya masuk dapur diomeli. Terus DE ngomong, ya memang lapo kamu masuk dapur. Tak pikir-pikir aku dulu tuh ya gak seneng aja nih. Aku gak seneng nek kamu mambu masak-masakan niku aku gak seneng. Nomor 1. Kedua, lapo kamu iku bundel lain di dapur. Wong makan ya mek makan sak ngono beliau lak wis mari ya. Kamu lebih baik ngoncoi aku ndek kene. Positifnya, oh seneng tak tunggu irek. Timbang aku diusir dek sebel nguasno aku lak bahaya ya toh. Jadi tak syukuri, ya wis Tuhan gak apa-apa gak iso masak suruh mbak sing masak. Sekarang akeh Gojek ya toh, ndak apa-apa. Yang ketiga, menerima hadiah. Ada orang yang ketika dia mengasihi seseorang suka kasih hadiah. Ada orang juga yang merasa dikasihi ketika dia menerima hadiah. Lalu yang berikutnya ada act of service, tindakan pelayanan. Anak saya laki itu, kalau kemana-mana sama saya, apalagi cuma berdua gitu ya, enggak ada apa-apanya. Dia ini selalu akan ngeladeni saya. Jadi belanja gitu, masih bawa sak kantongan cilik, sama dia dibawa no. Nek perlu, wayai bayar, wayai apa-apa, dia itu melakukan itu semua. Mas yo nanti mari ngono, mah tempuono ya toh. Atau dia bayar pakai kartu kreditnya dia, yang anak-anak kartu saya. Tapi dia melakukan itu semua, karena dia merasa gak ada apa-apa. Jadi dia suka melakukan seperti itu menunjukkan kalau dia itu mengasihi. Sama adik-adiknya, ya kayak gitu. Lalu adiknya itu sesuai penasaran. Mama, Koko itu nek pergi ambek aku kok, DE kok rasanya kayak duwe akeh, jok bilang-bilang. Aku dibayar-bayari mah. Itu pakai duit dewe apa duit mama? Ya duit mama lah yo. Nanti itu minta ijol. Oh alah, gaya itu tak pikirnya DE duitnya banyak. Ya kayak gitu. Yang kelima, bahasa kasih itu physical touch atau sentuhan fisik. Kadang-kadang kan kita ketemu orang ada yang suka peluk atau tepuk bahu. Itu bahasa kasih, seperti itu. Dari 5 ini, kita masing-masing pribadi, kita ini pasti bisa melihat. Kalau saudara nanti pas nganggur di rumah ya toh, daripada tiktokan terus ya toh, coba di search gitu bahasa kasih 5 ini apa aja. Kadang-kadang mereka punya kayak kuesioner gitu. Kalau kita ngisi, nanti kita bisa tahu bahasa kasihnya kita ini apa. Apakah kita ini suka sentuhan fisik atau kata-kata afirmasi atau menerima hadiah atau apa. Karena kadang kita jangan berpikir gini, loh ya siapa sih nggak seneng nek dikasih hadiah. Loh iya, tapi kadang-kadang itu hadiah itu bagi orang yang bukan bahasa kasihnya itu menerima hadiah. Itu ya, oh iya terima kasih, tapi itu ya sudah gitu toh. Tapi orang yang bahasa kasihnya ini menerima hadiah, kalau terima hadiah, dikasih hadiah, dia itu rasanya kayak, waduh aku tuh dikasih bunga loh, gini. Bisa kayak gitu. Nek saya dikasih suami saya bunga, pertama kali saya yo kaget. Loh, iki kok iso dikasih bunga? Pikiran saya itu bukan apa-apa, maksud saya gini, kok iso duwe ide moro-moro ngekei kembang iki dari mana rek iki yo?
Karena bukan tipe yang seperti itu. Saya sampai rodok syok. Terus belakangan saya ngomong gini, wis gak usah wis. Lain kali timbang aku mbok tukok kembang gitu. Aku entar nang toko kembang iku tak milih dhewe ya wis. Terus dia ngomong gini, aku wis tahu nek kamu kayak ngene. Wis tahu, pasti aduh, tak tuku dhewe tak anu dhewe. Ya karena memang bukan tipe-tipe orang yang gitu. Tapi kan banyak, saya lihat teman-teman saya yang kalau misalnya Valentine kemarin dikasih bunga sama suaminya kan rasanya kayak, wih aku dikasih bunga, bunganya difoto ya. Loh saya ya tak fotoi wong bungane apik ya toh. Tapi buat saya ya wis, ya terima kasih ya wis gitu. Tapi ada orang-orang yang sampai wis disuimpen kembangnya sampai wis wayahe buang ya toh. Buketnya itu terus baru dibuang. Saya kadang-kadang ngomong gini, aku timbangane mbok tukokno kembang potong ini ya enak beli no anggrek lho urip engko nek wis anu disemproti meneh bunga meneh. Dek ya ketawa nek saya ngomong gitu. Ini kan masalah bahasa kasih. Kalau kita tahu bahasa kasihnya pasangan kita itu apa atau anak-anak kita itu apa, kita itu bisa melakukan tepat yang dia mau gitu. Anak saya yang paling cilik itu suka menerima hadiah dan suka kata-kata afirmasi. Jadi meskipun dia itu apa-apa terus, loh kamu anu ya gini, mosok sih aku ini, loh iya tapi itu kan susah, kamu isa loh melampaui itu, berarti kan kamu gini-gini, iya taman. Tapi hati wis ayem, seneng. Sudah, kayak gitu itu dia sudah lega. Cukup saya ngomong dia, oh iya berarti aku sudah mencapai sesuatu. Kadang-kadang dia juga ngasih tahu kalau saya enggak tahu. Karena dia sekarang sekolah di Australia, tau kan jauh. Saya enggak tahu. Terus dia kadang-kadang ngomong gini, loh sik tak lama, aku ini kok mau tanyai sekolah terus, mbok pikir aku ini enggak isa ta? Aku iki iso mah sekolah mah. Iya ta? Iya. Aku ini wes disuruh daftar apa? Valediktorian, tapi aku males. Saya wes mek guyu-guyu tok wis sembuh sak karepmu, saya wis gak ngurus. Tapi ya tak omongi, ya, jok sampai lo ya DO cik adoe katanya gitu. Saya cuma syukur ngomong ya dia, mama ini wah gitu ya. Ya cewek ya toh kayak kita gitu, ono cerewet-cerewete gitu. Saya berusaha nyocoki sama anak-anak. Kalau yang nomor 2 karena diem apa, suka ya apa? Ya suka quality time. Berdua sama saya di kamar, dia utek mainannya dia, saya ya utek urusan saya, gitu, ayem mati nih. Nanti kalau kita lagi ngobrol-ngobrol, saya bisa diajak dia ngobrol sampai jam 1, jam 2 malam, gak mandek dia, gak ngantuk. Saya wis rodok mama wis ngantuk sik ta lama, sik ta, aku cerita nono sing pas opo gitu. Saya disuruh dongeng, saudara. Dulu pas mama muda itu ya apa? Dulu pas aku kecil ya apa? Pas koko kecil, pas Valerie kecil, kuwabeh ditanya no saudara. Dek nyuruh saya dongeng, dek jadi pendengar yang baik. Kadang-kadang wis tak stop, wis sampai sini. To be continue, meneh tak lanjut no ya, saiki mama tidur. Kamu bangkong gak apa-apa, mama besok ke kantor. Terus dek ketawa-ketawa, ya wis. Sendiri-sendiri, tapi kalau dia tak ikuti kayak gitu, dia loh seneng, hatinya seneng, enggak perlu tak belikan macem-macem, enggak, ya cuma saya meluangkan waktu, dia seneng. Sampai suami saya yang ngerti, jadi kalau apa-apa, kamu pikir, kamu Kelly, dia nyari kamu, gak apa-apa, sana kayak gitu. Karena kita wis ngerti anak-anak ini bahasa kasihnya ini seperti apa. Dengan kita bisa menunjukkan, kan mereka merasa dikasih, daripada ya cuman biasa-biasa saja. Tapi balik lagi yang terutama kan kisah kita ini kan harus punya kasih yang dari Tuhan. Supaya ya itu tadi, kasih yang lemah lembut, murah hati, tidak pendendam itu tadi semua itu terwujudkan. Ada satu kesaksian, ada seorang wanita yang bernama Stella.
Dia ini kira-kira di umur 20, 30 sekitar segitu, masih single. Dia ini kerja di satu perusahaan, masalahnya dia ini autistik. Sehingga dia bekerja dengan pakaian, warna dan model yang sama setiap hari. Ya sebenarnya ya gak apa-apa ya toh, gak urusan. Tapi kan bayangkan rekan-rekan kerja yang lain ngelihat dia pakai baju yang sama setiap hari. Kan pasti umumnya dirasani, betul ya? Ada yang ngomong bajunya nggak dicuci lah, ada yang bilang dia bau lah, ada yang bilang A, B, C, D, macam-macam. Ya pasti jahat, omongan itu pasti jahat. Nah, Stella ini enggak berani jawab, enggak berani ngomong, enggak berani apa-apa, tapi bukan berarti dia enggak dengar. Dia punya mata, dia punya telinga, dia tahu, dia juga punya perasaan. Dia cuma diem aja. Akhirnya ada seorang rekan kerjanya, seorang pria yang bernama Prince ini nyapa dia. Terus dia ngomong, aku tahu teman-teman sing lain itu bilang apa tentang kamu, aku tahu. Tapi aku mau jadi temenmu. Karena ndak ada satu orang pun sing bisa hidup seorang diri, ndak ada. Karena kita ini makhluk sosial kan. Terus Stella ini tanya, loh, tapi lapa kamu tuh mau koncoan nambik aku? Kenapa kamu mau berteman nambik aku? Terus dia ngomong, aku ini orang Kristen. Di Alkitabku itu ada seorang sing termasuk salah satu sing paling dibenci di Alkitab, namanya itu Sakeus, karena dia itu pemungut cukai. Tapi Tuhan Yesus tuh datang ke rumah DE, mau duduk makan bareng Sakeus itu. Aku mau melakukan kayak yang dilakukan Yesus. Singkat cerita, Prince dan Stella ini berteman, dikenalkan sama sama istrinya Prince ini juga. Jadi satu keluarga ini, Prince dan istrinya Beryl ini berteman dengan Stella. Stella ini happy dong, ya tau, punya teman apa-apa dia seneng. Dia tetap yang dilakukan, dia tetap lawang, dia memang seperti itu. Dia minum obat di jam-jam tertentu, juga jadi rasan-rasan. Ya sebenarnya kan ya babano gitu ya. Tapi ya ada aja orang ngerasani. Jadi pokoknya kayaknya anak ini kan mau melakukan apa aja ya jadi kayak salah gitu ya, serba salah. Singkat cerita, setelah dia berteman sama Prince dan istrinya, setelah berapa lama, lalu mereka ngomong, aku punya temen yang mau tak kenal ke kamu. Gini, dia cerita. Akhirnya dari situ, Prince dan istrinya ini memperkenalkan Tuhan Yesus kepada Stella. Ini loh, Yesus, gini. Dan Stella ini bertobat terima Yesus. Ini loh saudara, ketika kita melakukan dengan kasih, berteman, sing kayak rasanya kayak Allah mek gitu tok gitu ya, kayak hal sepele yang dilakukan. Tapi karena ada kasih, ini menyelamatkan jiwa. Stella ini bertobat terima Yesus. Bukankah kita ini juga punya tugas misi seperti itu, menjangkau jiwa-jiwa. Ketika kita lakukan segala sesuatu ini dengan kasih, terus. Nanti lama-lama kita akan melihat ada kesempatan di mana kita juga bisa menginjil, kita bisa bersaksi. Sehingga ada jiwa-jiwa yang dimenangkan. Amin. Kita mungkin ya tidak bisa buka pintu kesempatan itu sendiri. Saya seneng kalau di sini kan Bu Evi selalu ngajarkan didoano dulu jiwa-jiwa. Saya seneng daripada ada kelompok-kelompok yang lain kadang-kadang kan cari jiwa itu pokoknya kadang dipindah dari gereja A ke gereja B kayak gitu. Mungkin ya enggak tahu diajari berdoa saya enggak tahu, tapi cari jiwa itu modelnya kayak banyak-banyakan kayak prestasi MLM gitu ya. Saya ya swabel kadang denger kayak gitu. Ya untungnya saya ya enggak pernah diinjili kayak gitu ya toh. Mungkin mukanya kelihatan sudah bertobat ya toh. Tapi saya dengar ceritanya orang-orang lain itu loh. Ngawak gini, aku loh diinjili sampai bla 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 terus dipaksa. Saya itu dalam hati gini, loh
di gereja biyen iki gak diajari berdoa, tak aku iki diajari doa ambek ngelempo ambek Bu Evi yo. Saya dalam hati gitu. Anak saya yang tanya, "Mah, gereja kok kayak gitu? Nek cari jiwa kok kayak gitu? Lu kita ini nek diajari cari jiwa ya apa malu dia iki gak rajin ke gereja. Tanyai kita diajari cari jiwa kayak apa? Ya mama nek diajari cari jiwa dulu ya duduk ngelempo sembayang." Lah iya, itu jadi batu sandungan loh Ma, orang-orang tuh banyak yang sakit hati gini-gini. Terus saya wis supaya ndak kemana-mana, saya wis kamu diem doano ae koncomu wis ojo ngurusi itu. Tapi saya percaya ibu-ibu di tempat ini nih berhikmat ya toh. Ndak pakai cara itu, tapi terus kita tetap pakai lutut dan hati berdoa, bener ya. Karena itu ayo kita kembali mengingatkan diri kita. Kita ini perlu kasih untuk jangkau jiwa. Kita ini perlu kasih untuk memuliakan nama Tuhan. Ndak bisa dengan ya kekuatan kita sendiri. Kita ini sangat terbatas. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Kau tahu hamba-Mu terbatas, tapi kami percaya setiap firman yang sudah ditaburkan tidak akan pernah kembali sia-sia, tapi boleh bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Memberkati setiap ibu-ibu yang ada di tempat ini Tuhan, supaya ibu-ibu ini boleh menjadi mercusuar, menjadi terang dimanapun Kau tempatkan. Baik itu di rumah, di pekerjaan, di komunitas, di lingkungan, di gereja, dimanapun. Kami percaya Engkau menyertai, Engkau melindungi, biar terang-Mu bercahaya melalui kehidupan ibu-ibu di tempat ini. Sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk Pastor Silvi yang sudah menyampaikan firman Tuhan, berbagi ya tentang kasih. Kalau tema kita di bulan ini adalah pengampunan. Jadi kalau pengampunan itu tanpa kasih nggak bisa jalan ya. Jadi nggak janjian memangnya. Tapi kalau kasih itu nggak bisa diomongkan memang ya. Tapi harus dilakukan ya, itu tadi ya. Puji nama Tuhan, terima kasih Bu. Tuhan Yesus memberkati. Ibu-ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, untuk yang berulang tahun di bulan Maret, bulan 3, silakan maju. Bu Linda. Enggak ada lagi? Oh iya, Bu Ruth tidak hadir. Mari kita berdoa. Kita arahkan tangan kita buat Bu Linda, kita akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk bulan ini, kalau Bu Linda Tuhan tambahkan usia 1 tahun lagi, kami percaya Tuhan dengan bertambahnya usia Tuhan akan memberikan hikmat-Mu, Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan. Tuhan, biarlah Tuhan dimanapun Engkau mengutus Bu Linda dalam pelayanannya, Tuhan memberkati, dalam rumah tangganya Tuhan memberkati. Tuhan, apapun yang dikerjakan Bu Linda, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Kami percaya Tuhan pemeliharaanmu sempurna atas kehidupan Bu Linda.
sehingga Bu Linda boleh menjadi saksimu dimanapun Tuhan. Engkau mengutus Bu Linda, nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pengumumannya bulan depan kita akan ibadah seperti biasa di awal bulan, nanti akan saya umumkan lewat grup ya ibu-ibu. Kemudian untuk kita acara rekreasi kita bulan 9 ya. Karena kalau biasanya kita ada di bulan-bulan liburan sekolah, nanti banyak yang nggak bisa ikut ya. Karena banyak yang apa itu bukan liburan itu, uangnya nanti lo ya, nanti uangnya digaiki. Nah itu, jadi kita adakan di bulan 9 aja ya. Kita akan ke Semarang ibu-ibu ya. Jadi ibu-ibu yang mau nabung bisa nabung di ini, enggak mau semua, enggak mau pegang uang Bapak Ibu. Ibu-ibu. Jadi saya aja yang pegang uangnya. Ya sudah, bisa nabung mulai sekarang, nanti nanti saya catat ya. Itu aja. Nanti ibu-ibu setelah ibadah ini yang mau latihan angklung bisa tinggal di tempat ini. Ya, mungkin pengumumannya itu aja. Ayo kita ujikan satu. Ibu Gembala yang tutup doa berkat. Kami mari saya undang semua kita bangkit berdiri. Kebesaran ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan, memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Engkau Allah yang ajaib. Engkau Yesus Kristus, pribadi yang ajaib. Engkau sanggup mengubahkan setiap kami. Engkau sanggup membuat hati kami yang keras menjadi lembut dan dipenuhi oleh kasih Allah. Kami perlu kasih-Mu setiap hari. Kami perlu kasih-Mu setiap saat Tuhan. Karena Engkau telah lebih dulu mengasihi kami. Tak dapat kami membalas kasih-Mu itu.
selain kami mentaati firman-firman-Mu. Berkati kembali hamba-Mu Ibu Silvi Damayanti di dalam seluruh aspek kehidupan beliau, dalam pelayanan, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan. Tuhan campur tangan, Tuhan menyertai, Tuhan berjalan di depan, Tuhan memimpin dan membimbing sehingga sampai pada kemuliaan-Mu. Berkati pula Bapak Hartono, berikan hati yang penuh kasih mengasihi keluarga, terlebih lagi mengasihi Tuhan. Terima kasih untuk segala berkat-Mu hari ini ya Tuhan. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Tuhan memberkati-Mu, Tuhan melindungi-Mu, Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang percaya